Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, pembelajaran kita tentang Microsoft Excel. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi indeks yang kemudian dipadukan dengan fungsi match, di mana fungsi indeks dan match ini sebagai pengganti fungsi lookup, karena di fungsi indeks dan match itu nanti akan lebih fleksibel. Baik, simak terus videonya, jangan sampai ketinggalan. Baik, yang pertama silahkan buka dulu Microsoft Excel-nya dan kita buat tabel seperti halnya di video tutorial sebelumnya, yaitu menggunakan tabel kata kunci dan tabel referensi. Jadi ada dua tabel yang kita bikin dalam satu sheet seperti ini. Nah, sekarang untuk menuliskannya, jadi nanti rumusnya ada array, kemudian ada lookup value, siapa yang dicari, kemudian ada lookup tabel array-nya, dan ada logika match-nya. Dia harus match atau mendekati dan sebagainya, seperti halnya ketika di fungsi lookup. Nah, untuk rumusnya sendiri dituliskan seperti ini: indeks, kemudian array. Array itu adalah data yang terletak di tabel referensi, data yang akan dimunculkan. Kemudian lookup value itu adalah data yang berada di tabel utama yang akan dicari. Kemudian lookup array, yaitu tempat lookup value ini akan dicari di tabel referensi. Kemudian ada match-nya. Nah, untuk match-nya di sini nanti ada 3 pilihan, ada 1, ada 0, dan min 1. 0 itu untuk tingkat kecocokan yang sama persis. Jadi nanti kita menggunakan yang 0. Akan kita praktekkan langsung di contoh ini, sehingga nanti rumus itu akan kita tuliskan di sel B3. Jadi silahkan dibuat terlebih dahulu tabelnya seperti ini. Di sel B3 akan kita tuliskan sesuai dengan rumusnya tadi, indeks, kemudian array. Array itu adalah nilai yang nanti akan dimunculkan di B3 ini. Kalau A, berarti nanti jawabannya adalah apel. Sehingga array itu letaknya di bagian keterangan di sini. Jadi ini adalah nilai array-nya. Saya tulis terlebih dahulu. Jadi indeks, saya perbesar dulu. Indeks array. Nilai array itu adalah nilai yang akan dimunculkan. Kalau saya menulis A di sini, maka nanti harusnya apel. Sehingga array-nya itu letaknya di F, di kolom F, yaitu dari F3 sampai dengan F7, F6. Nah, berhubung nanti nilainya tidak berubah, tabelnya tidak berubah, maka sertakan dengan tanda dolar. Jadi ada tambahan dolar nanti di depannya dan di tengahnya. Di sini ada dolar, ada dolar, ada dolar, ada dolar. Kemudian selanjutnya adalah match, dicari. Ada lookup value. Lookup value itu adalah sel A3 di sini. Karena yang dicari adalah huruf A-nya yang di tabel utama. Jadi ada lookup value. Kemudian huruf A ini yang ada di A3 ini, jadi ini menempati di A3. Kalau tidak ada perubahan, silahkan ditambahkan dengan tanda dolar. Kemudian huruf A yang ada di A3 ini, itu akan dicari di mana? Di tabel array-nya, lookup array. Lookup
array, baru setelah itu ada match-nya, kita langsung isi dengan 0 nanti. Jadi tutup kurungnya ada 2 seperti ini. Jadi saya ulang rumusnya, indeks array adalah nilai di mana yang akan dimunculkan di sini di sel B3 berupa keterangan, yaitu apel, blimbing, cermai, duku. Kemudian biar apel, blimbing, cermai, duku muncul, itu harus dicari dulu melalui siapa? Melalui A3, yaitu match lookup value. Lookup value-nya adalah sel A3. Kebetulan di sini saya tuliskan hurufnya A. Nah, huruf A ini kemudian dicari di tabel array-nya, yaitu di tabel referensi, letaknya di kolom E yang menempati, sekalian saya berikan nilai dolar. Kolom E 3 sampai dengan E6. E3 sampai dengan E6. Baik, sekarang akan kita tulis di sel B3. Sama dengan indeks array. Kita bisa ngetiknya dengan manual F3 sampai F6, atau kita klik di kolom F ini dari apel sampai dengan duku. Kemudian kita tekan tombol F4 supaya ada absolutnya. Kemudian match, ada lookup value, yaitu sel A3, sekalian kita beri tanda dolar. Kemudian lookup array-nya, huruf A ini atau sel A3 ini akan kita cari di lookup array-nya, yaitu di kolom E, sehingga dari E3 sampai dengan E6 kita bisa dengan blok seperti ini atau dengan menulis manual, lalu kita sertakan tanda dolar, dan yang terakhir adalah memilih match-nya sama persis, yaitu exact match. Kemudian kita tutup kurung 2 kali karena kurung bukanya ada 2, sehingga akan muncul seperti ini. B, oke, kemudian C, dan ada D. Baik, ini cara pertama. Kemudian ada cara yang lain, misalnya di tabel utama, ini saya hapus dulu panahnya. Di tabel utama akan kita tambahkan huruf yang lain seperti biasanya, misalnya A, kemudian B, dan C, sehingga otomatis rumus ini harus kita copy ke bawah. Rumus dari yang sudah jadi di baris ketiga ini sudah betul, kita copy ke bawah. Tetapi yang perlu kita ingat adalah, berhubung tadi ada nilai absolutnya, yaitu di tabel di bagian lookup value itu kita tetapkan sebagai absolut. Jadi ini harus kita ubah karena kita mau copy ke bawah. Untuk yang tabel tidak masalah, biarkan dia dalam keadaan absolut karena tabelnya tidak akan berubah dan tidak ditambahi, sehingga absolut saja, it's okay. Nah, untuk yang berubah adalah lookup value karena kita harus copy ke bawah. Jadi A3-nya itu kita ganti dengan A3 biasa tanpa absolut, kemudian kita enter, dan baru kita copy ke bawah. Seperti ini. Ini kalau datanya ada tambahan di tabel utama. Nah, penulisan yang lain, selain sel yang dipilih adalah A3 saja, di sini lookup value-nya hanya 1 sel. Kalau misalnya nanti kita pilih selnya itu sekalian banyak juga tidak masalah.
Jadi ini kita ganti, ini saya hapus. Kemudian saya pilih sel A3 sampai dengan A6 misalnya. Ini juga boleh. Kita tambahkan sekalian dengan dolarnya. Nah, ini juga boleh. Kemudian saya copy ke bawah. Sehingga rumusnya akan lookup value-nya itu tidak hanya satu sel saja, tetapi sekalian banyak, itu juga boleh. Nah, berarti dengan cara seperti ini kita memang membatasi ya. Membatasi lookup value atau sel yang akan dicari di tabel referensinya itu dibatasi. Baik, ini bagaimana cara memanfaatkan indeks dan match. Nah, sekarang bagaimana kalau data itu kemungkinan akan bertambah banyak? Yang di tabel utama juga bisa akan bertambah banyak. Yang di tabel referensi juga akan bertambah banyak. Seperti halnya di lookup value, di fungsi lookup ya, entah itu horizontal lookup atau vertical lookup, maka kita tidak mencantumkan nomor baris seperti ini. Jadi yang kita cantumkan hanya nama kolomnya, yaitu hurufnya. Hanya tabel, hanya kolom-kolom di huruf-huruf seperti ini. Tidak perlu mencantumkan nomor baris. Hanya saja yang perlu juga diperhatikan, judul tabel itu tidak boleh ada fungsi merge and centernya, sehingga kita harus menonaktifkan dulu seperti ini. Ini kita nonaktifkan, unmerge. Ini saya rata kiri. Kemudian yang di tabel referensi juga saya unmerge. Kemudian saya rata kiri. Maka rumusnya akan saya ganti. Jadi ini seolah-olah saya hapus dulu semua seperti ini. Kemudian saya ganti rumusnya yang duku ini. Semua saya ganti saja, saya hapus semua. Indeks, kemudian array-nya yang mau dimunculkan adalah kolom keterangan, sehingga saya klik tabel F-nya ini, kolom F-nya seperti ini. Kemudian saya kasih absolute, lalu match. Lookup value-nya adalah yang ada di tabel utama yang berada di kolom A. Saya klik kolom A, saya beri absolute lagi. Kemudian lookup array-nya akan saya cari di daftar kata kunci, yaitu di kolom E. Saya beri nilai absolute, titik koma, match, exact match. Saya tutup kurung 2 kali. Kemudian saya enter. Kemudian misalnya ini saya copy ke bawah seperti ini, atau mungkin ke bawah lagi seperti ini. Saya isi dengan D lagi, maka duku. Saya isi dengan A, maka cerme. Misalnya di bawah saya isi dengan K. Saya isi dengan huruf K. Kemudian di sini saya tambahkan dengan huruf K, dan tulisannya adalah Kersen. Maka otomatis di sini akan muncul Kersen. Nah, ini bagaimana cara memanfaatkan atau menggunakan fungsi indeks dan match. Nah, untuk penerapannya silahkan nanti mengikuti atau sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira kalau datanya banyak atau datanya sedikit, cukup menggunakan lookup atau menggunakan indeks dan match. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti bisa diaplikasikan di fungsi yang lain. Contohnya bekerja antar sheet. Jadi silahkan dikembangkan sendiri. Kalau beda sheet ya tinggal klik sheet yang lain. Oke, sekali lagi selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.